Dalam kisah ini, hampir 10 tahun yang lalu, sebuah badai dimensi menerjang bumi dan membuka tabir keberadaan makhluk-makhluk luar biasa, seperti dewa, peri, hantu, monster, malaikat, iblis, elf, serta berbagai entitas legendaris lainnya. Makhluk-makhluk dari dimensi lain tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam 4 tingkatan: mortal, legenda, epik, dan mitos. Kekuatan serta potensi destruktif mereka melampaui batas imajinasi manusia. Manusia sendiri berada di posisi terendah dalam klasifikasi mortal. Meski demikian, manusia tetap memiliki peluang untuk berkembang, baik dengan cara menyerap energi primordial melalui proses kultivasi maupun dengan memburu makhluk dimensi dan merebut kristal dimensi mereka. Cara yang terakhir sangat berisiko karena makhluk-makhluk itu hanya bisa ditemukan di zona-zona berbahaya. Setelah penjelasan tentang dunia ini selesai, alur cerita kita dimulai di dalam sebuah ruang kelas tempat seorang guru botak sedang memanggil murid bernama Zhou Wen. Zhou tidak memberikan tanggapan sehingga guru botak itu meluapkan emosinya dengan berteriak lantang seperti yang biasa dilakukan guru-guru pemarah pada umumnya. Kemarahannya cukup beralasan sebab Zhou tertidur di tengah pelajaran. Hal ini membuat sang guru bertanya-tanya mengapa kepala sekolah sebelumnya sangat mengagungkan pemuda pemalas ini. Kemudian cerita beralih ke kilas balik ketika kepala sekolah lama pernah mengatakan kepada guru botak bahwa hanya ada 2 jenis jenius di dunia ini. Yang pertama adalah tokoh utama dalam kisah ini, dan yang kedua adalah semua orang selain dia. Cerita lalu kembali ke masa kini. Setelah mendengar bel berbunyi, Zhou langsung berlari meninggalkan kelas tanpa sepatah kata pun. Guru itu hanya bisa menggaruk kepalanya, merenung apakah kepala sekolah dulu mungkin keliru dalam menilai potensi Zhou Wen. Di saat yang sama, Zhou bergegas melintasi lorong dan keluar menuju lapangan tenis. Ketika sudah sendirian, ia mengungkapkan bahwa hidupnya telah berubah drastis sejak menemukan sebuah ponsel misterius beserta game yang terdapat di dalamnya. Ponsel itu adalah alasan utama mengapa ia kerap melamun saat pelajaran dan melewatkan sesi kultivasi. Untuk membuka aplikasi game tersembunyi di ponsel tersebut, Zhou cukup menetesi layarnya dengan setetes darahnya. Sebelum mulai bermain, Zhou panik dan memeriksa sekelilingnya untuk memastikan tak ada orang yang melihat. Setelah merasa aman, dia menusukkan jarum ke jarinya, lalu meneteskan darah ke layar ponsel yang kemudian menyerap cairan merah tersebut dan mengubahnya menjadi karakter game berbentuk avatar chibi yang lucu dan bisa dimainkan. Inti dari game ini adalah semakin kuat avatarnya, maka semakin kuat pula Zhou di dunia nyata. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa dalam latihan kultivasi. Ia cukup bermain game dan kemampuan tubuhnya akan meningkat seiring progres dalam permainan. Dengan cepat, Zhou menemukan beberapa monster dalam game dan mulai menyerang menggunakan avatarnya. Ia menghancurkan satu semut dengan satu pukulan keras, lalu menyerang semut lainnya dengan serangan pukulan berapi-api. Menjelang senja, cerita kembali pada guru botak yang tengah merenung. Ia mengatakan bahwa sangat jarang ditemukan remaja berusia 16 tahun yang mampu mengolah energi primordial. Ia khawatir karena semakin sedikit remaja seperti Zhou Wen yang mampu berlatih Qi secara konsisten tanpa bantuan alat eksternal. SMA Gita menaruh harapan besar kepada Zhou karena mereka percaya dia akan meraih peringkat teratas dalam ujian praktik mendatang. Namun, sebulan lalu terjadi sesuatu yang mengguncang kepercayaan sekolah terhadap Zhou. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan perubahan drastis ini, cerita pun membawa kita ke masa lalu. Saat itu, seluruh siswa heboh berkumpul karena ada kejutan besar. Seseorang menantang Zhou untuk bertarung.
Lebih mengejutkan lagi, penantangnya adalah seorang gadis. Para siswa menyebutnya gila karena berani menantang murid jenius sekolah di hari pertamanya. Joe dan gadis itu akhirnya saling berhadapan di tengah lapangan basket. Joe bertanya apakah mereka pernah saling kenal, tetapi gadis itu mengabaikan pertanyaan tersebut dan langsung menyuruh Joe menyerangnya. Dengan sikap seenaknya, Joe maju menyerang, namun ia justru disambut tendangan yang menjatuhkannya dengan memalukan. Hanya dengan satu tendangan saja, dan jelas terlihat gadis itu bahkan tidak mengeluarkan banyak tenaga. Penonton yang menyaksikan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Joe, si jenius sekolah, dikalahkan dalam sekejap. Rasa penasaran mereka pun memuncak. Semua ingin tahu siapa gadis misterius itu dan siapa namanya. Guru botak kemudian menjelaskan bahwa sejak kekalahan dari gadis bernama Anjing, Joe kehilangan semangat dan motivasinya. Kini kesehariannya hanya diisi dengan tidur dan bermain game. Sang guru sangat khawatir bahwa jika ini terus berlanjut, masa depan Joe akan hancur. Namun sebenarnya mungkin sang guru terlalu cemas, karena jika Joe terus memainkan game itu, ada kemungkinan ia akan menjadi sangat kuat. Setelah berhasil menaklukkan beberapa monster, avatar Joe berhasil mendapatkan lagi kristal ledakan. Ketika kristal itu diserap, tubuh asli Joe diselimuti oleh energi biru misterius. Ternyata setiap kali avatar darah menyerap kristal energi primordial dalam game, kekuatan Joe di dunia nyata ikut meningkat. Selain itu, game tersebut memungkinkan pemain melihat statistik tersembunyi yang tidak terlihat di dunia nyata. Sebulan yang lalu, statistik Joe masih rendah. Namun kini, berkat game itu, peningkatannya sangat mencolok. Jika hanya mengandalkan latihan biasa, ia khawatir butuh bertahun-tahun untuk mencapai level tersebut. Satu-satunya hal yang disesalinya adalah bahwa kristal yang dia dapatkan dari game tidak bisa dibawa ke dunia nyata. Andai kata bisa, Joe bahkan ingin menjual kristal berkualitas rendah itu demi mendapatkan uang yang cukup untuk hidup nyaman sepanjang hidupnya. Permainan pun berlanjut. Joe kini menghadapi seekor semut mutan berwarna merah yang jauh lebih cepat dan kuat dari semut biasa. Joe tahu bahwa ia bisa mengalahkannya jika diberi waktu, namun saat ia tengah fokus dalam pertarungan, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ternyata itu adalah Fang Rosie, seorang gadis menawan yang mengenakan celana pendek. Joe langsung merasa gugup karena tak ingin Fang Rosie mengetahui apa yang ia lakukan. Jika rahasia game ini terbongkar, ia bisa berada dalam masalah besar. Meskipun begitu, ia juga tak bisa menghentikan permainan saat ini. Maka ia memutuskan untuk bersikap biasa saja, berpura-pura seperti seorang kutu buku yang sedang sibuk dengan ponselnya. Namun Fang Rosie memanggil namanya dan mengajaknya bergabung dalam tim untuk ujian praktik kelulusan. Joe tetap melanjutkan permainannya, lalu bertanya kenapa Fang Rosie ingin ia bergabung. Fang Rosie menjelaskan bahwa ia ingin mendapatkan nilai tinggi dalam ujian pertarungan dan butuh rekan tim yang kuat. Joe menjawab bahwa dirinya sudah tidak sekuat dulu, sejak gelar siswa terkuat diambil darinya sebulan yang lalu. Namun Fang Rosie bersikeras bahwa Joe masih satu-satunya orang di SMA Gita yang ia anggap setara untuk menjadi lawannya. Joe berusaha meyakinkannya bahwa Anjing adalah yang terkuat, tapi Fang Rosie menjawab bahwa Anjing sudah pindah sekolah. Catatan, nama gadis itu memang benar Anjing, sesuai dengan sumber asli manhwanya.
Joe kaget mendengar kabar itu. Fang Rosi menambahkan bahwa meskipun ia tidak tahu dari mana asal anjing, yang jelas kekuatannya sudah melampaui kelas mortal. Kedatangannya dan kepergiannya terasa begitu tiba-tiba, seolah-olah ia hanya muncul di sekolah itu untuk menantang Joe semata. Fang Rosi juga mengungkapkan bahwa awalnya ia mengira Joe memiliki hubungan atau persaingan tertentu dengan anjing, yang mungkin menjadi alasan kenapa gadis itu menantangnya. Joe berpikir sejenak namun akhirnya menyangkal, mengatakan bahwa itu mustahil karena ia bahkan belum pernah bertemu anjing sebelumnya, apalagi memiliki konflik dengannya. Fang Rosi kembali mengarahkan pembicaraan ke tujuan awal dan kembali menanyakan apakah Joe bersedia bergabung dalam timnya. Melihat ini sebagai peluang, Joe menyatakan persetujuannya dan mengatakan bahwa ia tidak keberatan memanfaatkan kemampuan serta kepemimpinan Fang Rosi. Setelah semuanya dianggap selesai, Fang Rosi menjelaskan bahwa dia telah menemukan 2 anggota tim lainnya. Mulai hari ini, seluruh anggota tim, termasuk Joe, akan menjalani latihan bersama setiap sore. Usai menyampaikan hal itu, Fang Rosi pergi dengan tenang. Sementara itu, Joe akhirnya berhasil mengalahkan semut merah. Ia dengan cepat mengambil kristal energi dimensi yang ditinggalkan semut tersebut, namun saat melakukannya, sekelompok semut lain segera menyerangnya. Joe pun segera menghentikan permainannya, berniat untuk memeriksa kristal itu nanti. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang ganjil, ponsel dan tubuhnya mulai memancarkan cahaya merah, disertai dengan perasaan kuat yang membanjiri dirinya. Tampaknya reaksi itu dipicu oleh kristal tersebut. Berdasarkan pengetahuannya, kristal yang berasal dari semut khusus itu kemungkinan adalah kristal keterampilan energi primordial dari tingkatan legenda. Meskipun begitu, dia belum tahu pasti keterampilan apa yang bisa diperolehnya dari kristal itu. Tanpa menunda, Joe meneteskan darah ke layar ponselnya untuk mengaktifkan game, dan sesaat kemudian ia menyadari bahwa dirinya baru saja membuka kunci keterampilan energi primordial baru. Beberapa waktu kemudian, keempat anggota tim akhirnya berkumpul. Fang Rosi memperkenalkan Joe Wen sebagai anggota tim keempat kepada 2 rekan lainnya. Kedua pria itu mengangkat alis mereka. Meskipun mereka mengenal reputasi Joe, mereka sadar bahwa Joe belum berlatih selama lebih dari sebulan. Hal ini menimbulkan keraguan apakah Joe masih mampu bertanding di level sebelumnya. Salah satu dari mereka, pria berambut pirang, menyatakan bahwa tujuan utama mereka adalah meraih posisi teratas dalam ujian pertarungan masuk universitas tingkat kota Guita. Ia mengutarakan kekhawatirannya bahwa Joe mungkin bukan kandidat terbaik dan menyarankan agar mereka mempertimbangkan merekrut pria lain bernama Jungi sebagai alternatif. Joe dapat memahami keraguan mereka. Ujian pertarungan masuk perguruan tinggi merupakan ajang yang sangat penting. Hasilnya bisa menentukan masa depan seseorang, mulai dari diterima di universitas bergengsi, mendapatkan pekerjaan, hingga memperoleh posisi tinggi di masyarakat. Memiliki rekan satu tim yang kuat juga merupakan faktor penting demi keselamatan. Oleh karena itu, wajar jika mereka ingin membentuk tim sekuat mungkin. Fang Rosi berusaha meyakinkan mereka bahwa meskipun Jungi terlihat menjanjikan, ia tetap percaya bahwa Joe adalah pilihan terbaik. Pria berambut pirang itu kemudian mengusulkan sebuah cara sederhana untuk menilai kemampuan Joe. Jika Joe bersedia, mereka dapat melakukan pertarungan singkat. Fang Rosi penasaran dan bertanya tentang jenis pertarungan yang dimaksud. Pria itu menjelaskan bahwa mereka akan mengadakan duel ringan untuk melihat sejauh mana kekuatan Joe saat ini. Ia juga menyebutkan bahwa dirinya adalah yang terlemah di antara mereka bertiga, sehingga Joe akan melawannya. Jika Joe menang, maka itu membuktikan bahwa ia layak menjadi bagian dari tim. Namun jika kalah, maka ia harus mundur.
Joe menyampaikan kekhawatirannya mengenai risiko cedera dalam pertarungan dan menekankan bahwa tidak ada pihak yang diuntungkan jika sampai ada yang terluka. Namun, pria itu menolak menggunakan alat pengukur kekuatan sebagai acuan karena menurutnya angka tidak cukup mewakili kemampuan. Mereka akan menyelesaikannya dengan duel langsung dan siapapun yang menyerah dianggap kalah. Mendengar hal ini, Fang Rossi mulai merasa khawatir. Ia membandingkan kemampuan Joe dengan anggota tim lainnya dan menyadari bahwa Joe belum pernah menggunakan kristal dimensi untuk memperkuat kultivasinya. Kemungkinan karena berasal dari keluarga yang tidak mampu. Oleh karena itu, besar kemungkinan Joe tidak memiliki keterampilan tempur yang signifikan. Meskipun demikian, Fang Rossi tetap ingin melihat bagaimana Joe menghadapi tantangan tersebut. Sementara itu, Joe mempertimbangkan untuk tetap menggunakan alat pengukur kekuatan. Namun, pria bernama Tin mengejeknya dan mempertanyakan apakah Joe merasa takut. Joe hanya menggaruk kepalanya, diam-diam khawatir bahwa ia mungkin secara tidak sengaja membunuh lawannya hanya dengan satu pukulan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menggunakan mesin pengukur kekuatan tersebut. Tin maju terlebih dahulu dan menghantam mesin dengan seluruh tenaganya. Para penonton memperhatikan dengan cemas. Mesin itu menampilkan angka kekuatan sebesar 7 poin. Joe merenung bahwa angka tersebut tidak jauh berbeda dengan yang biasa ia lihat dalam game. Sebelum ia bermain, kekuatannya kira-kira setara. Kemudian Tin mempersilakan Joe mencoba. Ketika Joe memukul mesin, dentumannya menggema ke seluruh sekolah. Seorang guru botak yang sedang lewat di lorong mendengar suara tersebut dan penasaran siapa yang menggunakan mesin pada jam istirahat. Ia pun berjalan menuju ruang mesin, membuka pintu secara diam-diam dan melihat Joe bersama yang lainnya. Ia menggaruk kepalanya dan bertanya-tanya apakah benar Joe yang memukul mesin tadi. Dan memang benar, karena saat itu semua orang terpana melihat skor pada mesin menunjukkan angka kekuatan 10 poin. Guru itu berdiri terpaku, mulai memikirkan kembali anggapannya selama ini. Mungkin Joe tidak benar-benar bermalas-malasan. Bisa jadi ia justru berlatih sangat keras, hingga satu-satunya waktu istirahatnya adalah ketika berada di kelas. Sang guru mulai menyadari bahwa penilaian kepala sekolah lama mungkin benar adanya. Sementara itu, Fang Rossi tampak bingung dan kagum saat melihat Joe memilih cara tersulit untuk mengukur kekuatannya, namun tetap berhasil mencetak 10 poin tanpa menggunakan satupun keterampilan tempur berbasis Qi. Tin yang jelas tidak senang, menelan harga dirinya dan mengakui bahwa Joe layak menjadi anggota tim. Sebagai bentuk protes, ia memutuskan untuk memberikan satu pukulan terakhir. Dengan semangat tersisa, ia mengepalkan tinjunya dan menghantam mesin dengan keras. Mesin itu pun menunjukkan skor 11 poin, membuat Tin kelelahan total. Joe mengacungkan jempol sebagai bentuk apresiasi atas usahanya. Namun Joe masih penasaran akan satu hal. Tin menegurnya dan memperingatkan bahwa Joe harus bisa mencetak skor lebih tinggi dari 11 atau ia akan menanggung malu karena kalah. Joe kemudian bertanya apakah dia akan diminta membayar ganti rugi jika secara tidak sengaja merusak mesin. Pria berambut pirang itu dengan percaya diri berkata bahwa jika itu terjadi, dia sendiri yang akan menanggung biayanya. Mendengar itu, Joe pun bersiap untuk memberikan pukulan terakhirnya. Sebuah senyum mengembang di wajahnya saat tubuhnya mulai dikelilingi oleh cahaya energi kuning. Pria berambut pirang itu yakin bahwa Joe hanya sedang memamerkan diri. Bagaimanapun, mesin itu memang dirancang untuk mengukur kekuatan serius, dan hanya sedikit orang di sekolah yang bisa mencetak angka tinggi. Mesin itu mampu menampung hingga 20 poin. Namun dengan kekuatannya yang telah meningkat, Joe melepaskan sebuah pukulan yang dipenuhi dengan energi Qi. Fang Rossi pun terkejut melihatnya akhirnya menggunakan keterampilan bertarung berbasis Qi. Pukulan itu begitu hebat hingga mesin pengukur kekuatan tampak mulai mengalami kerusakan. Sirkuitnya meleleh karena kekuatan yang luar biasa. Semua yang menyaksikan tertegun. Saat Joe menghancurkan mesin itu, seolah-olah tidak ada apa-apanya. Guru botak itu benar-benar bingung melihat ini, sebab dia yakin bahwa mesin ini bisa dengan mudah menahan kekuatan hingga 20 poin.
Dan untuk merusaknya seperti itu, seseorang membutuhkan keterampilan bertarung kunci level 8 atau 9. Saat itu juga sang guru teringat kata-kata kepala sekolah tentang Joe sebagai genio sejati. Dan dia akhirnya mulai memahami mengapa kepala sekolah membuat pernyataan berani seperti itu tentang Joe. Bahkan Fang Rosi yang selalu tahu bahwa Joe kuat terkesima melihatnya dalam aksi nyata. Saat senja tiba, Joe berjalan santai menyusuri jalan kota yang sepi. Sambil berjalan, dia tidak bisa tidak mengingat pertarungannya dengan anjing. Dia bingung mengapa seseorang di level legendaris seperti anjing mau repot-repot menantangnya yang masih berada di Liga Mortal. Joe yakin bahwa dia tidak pernah meninggalkan Provinsi Guida sebelumnya, jadi dia tidak tahu kapan dia mungkin telah menyinggung anjing. Tiba-tiba teleponnya berdering. Itu adalah ayahnya menanyakan apakah Joe akan datang ke pernikahannya. Joe penasaran dan bertanya siapa mempelai wanita yang beruntung itu. Ayahnya yang dikenal sebagai playboy dengan cepat mengirim foto seorang wanita dengan penampilan yang mencolok dan bertanya apakah Joe menyukai calon ibu tirinya. Ya, itu satu cara untuk memeriahkan obrolan antara ayah dan anak. Joe kemudian bertanya kapan dan di mana pernikahan itu akan berlangsung. Ayahnya dengan santai menyebutkan bahwa itu akan terjadi dalam waktu sekitar seminggu. Joe pun mengingatkan ayahnya bahwa ujian masuk perguruan tingginya kebetulan jatuh pada minggu depan. Jadi dia tidak bisa menghadiri pernikahan meskipun dia sangat ingin. Dia kemudian bertanya kepada ayahnya, apakah ayah tahu ada kotak kue besi di ruang penyimpanan? Ayahnya belum sepenuhnya mengerti dan menjawab tidak tahu. Joe menjelaskan bahwa itu adalah kotak kue besi persegi dengan panjang sekitar 10 inci dan memiliki pola beruang kartun di atasnya. Ayahnya kemudian menjelaskan bahwa itu adalah kotak kue beruang yang dulu sering dia makan, tetapi merek itu sudah tidak dijual lagi. Dia penasaran mengapa Joe tiba-tiba tertarik pada kotak itu. Joe pun mengungkapkan bahwa ada telepon di dalam kotak kue itu dan bertanya apakah ayahnya yang meletakkannya di sana. Ayahnya bertanya apakah telepon itu memiliki cangkang logam putih, layar hitam, tidak ada tombol, dan panjangnya sekitar 7 atau 8 inci. Ketika Joe mengonfirmasi, ayahnya mengatakan bahwa telepon itu milik kakek Joe. Joe benar-benar terkejut dan bertanya bagaimana kakeknya bisa memiliki telepon itu. Ayahnya kemudian menceritakan kisah liar tentang kakek Joe. Pada dasarnya kakeknya bekerja sebagai tukang kayu selama rekonstruksi kota Guida kuno. Mereka mengerjakan banyak bangunan kayu bergaya lama. Kakeknya bekerja di sana selama lebih dari setahun. Dan suatu malam ketika beberapa pekerja sedang begadang, mereka menemukan sumur kuno di lokasi konstruksi. Ada sesuatu yang berkilau di dalamnya dan mereka mengira mereka telah menemukan harta karun. Di dalam sumur itu ada sebuah kotak, dan ketika mereka mengeluarkan kotak kayu tua itu dari sumur, cahaya terlihat menyembul dari celah-celahnya. Di dalam kotak itu ada sebuah telepon. Layarnya awalnya menyala, tetapi langsung pada begitu mereka mengeluarkannya, telepon itu tidak memiliki tombol atau port pengisian daya, terlihat seperti benar-benar mati. Semua orang kecewa ketika menemukan telepon yang rusak itu. Mereka mengira itu hanya lelucon dan segera melupakannya. Akhirnya kakek Joe melemparkan ke dalam kotak peralatan. Ayah Joe menambahkan bahwa telepon itu tidak bisa dinyalakan dan ketika dia masih muda, dia bahkan pernah mencoba menjualnya di toko reparasi untuk membeli rokok. Namun pemilik toko mengatakan bahwa telepon itu tidak berharga. Jadi dia hanya membuangnya ke dalam kotak kue itu. Sekarang ayahnya penasaran apakah Joe juga ingin menjual. Joe merasa lega karena ayahnya tidak pernah berhasil menjual telepon itu. Jika tidak, dia tidak akan pernah mendapatkan benda berharga ini. Dia bertanya kepada ayahnya, apakah telepon itu pernah menyala? Dan ayahnya menjawab pasti tidak. Menambahkan bahwa telepon itu sudah tidak terpakai selama beberapa dekade. Lalu ayahnya mengakhiri panggilan dengan mengatakan bahwa dia punya urusan lain.
Dia sudah memberikan informasi tentang pernikahan dan terserah Joe apakah dia ingin datang atau tidak. Setelah panggilan berakhir, Joe merenungkan bagaimana ujian pertarungan yang sebenarnya akan diadakan di kota Guida kuno. Hari-hari berlalu dan Joe terjebak dalam rutinitasnya. Tidur di kelas, tidur siang di bawah pohon, sementara yang lain berlatih dan terus bermain game. Beberapa hari kemudian di koridor sekolah, 2 siswa berlari kencang. Seorang pria berkacamata menabrak pria lain yang berpakaian seperti berasal dari kalangan aristokrat. Pria berkacamata itu jatuh keras akibat tabrakan, tetapi pria berambut pirang itu hampir tidak goyang sedikit pun. Dia hanya berdiri di sana, memancarkan aura yang aneh dan menyeramkan. Pria berambut pirang itu kemudian pergi bersama rombongannya, dan orang-orang di belakangnya berbisik-bisik tentang betapa menakutkan penampilannya. Adegan berikutnya membawa kita keluar di mana kita bertemu Tin lagi. Dia mengumumkan bahwa dia mengundurkan diri dari kelompok karena seorang teman telah mengundangnya untuk bergabung dengan tim lain. Dengan itu, dia pergi meninggalkan mereka. Lalu Joe bertanya-tanya dalam hati, apakah Fang Ruoshi punya rencana cadangan? Mengingat ujian sudah di depan mata, menemukan rekan tim baru sekarang hampir mustahil. Joe memanggil rekan tim lainnya, Liga, dan bertanya apakah dia tahu bahwa Tin telah meninggalkan tim. Liga kemudian menjatuhkan bom lainnya. Dia juga tidak bisa bergabung dengan Joe dan meminta untuk tidak ditanya alasan mengapa dia mengundurkan diri. Akhirnya kita bertemu Fang Ruoshi yang terlihat sedih dan kecewa. Sudah jelas mengapa dia kesal. Jumlah timnya semakin berkurang. Ketika dia melihat Joe, dia segera meminta maaf. Tetapi Joe menyuruhnya tidak perlu stres. Dia mengungkapkan bahwa dialah yang seharusnya meminta maaf. Sebab karena dialah alasan mengapa semua orang pergi. Ternyata ada orang-orang yang menargetkannya. Itulah sebabnya rekan-rekan tim meninggalkan kelompok Fang Ruoshi. Ia kemudian mencatat bahwa dia tidak tahu siapa yang Joe sakiti. Tetapi dia yakin bahwa siapapun itu pasti memiliki kekuatan besar. Jadi Joe harus berhati-hati. Joe setuju dan mereka pun berpisah.